Episode yang lalu, Goku dan Vegeta berhasil memancing Buchibi untuk datang ke tempat alam suci Kaioshin. Kedatangannya membuat para Kaioshin terkejut dan harap-harap cemas apakah mereka bisa mengalahkannya. Pertarungan final terbesar yang memperebutkan masa depan akhirnya dimulai. Buchibi begitu senang karena akhirnya dapat menemukan juga lokasi mereka yang selalu mengacaukan semua rencananya. Goku meminta Kaioshin untuk segera memindahkan teman-teman ke planet lain karena Goku nggak mau melibatkan mereka dalam pertarungan ini. Goku bertekad akan menjadikan ini sebagai pertarungan terakhir mereka dan akan berjuang habis-habisan. Kakek tua yang sebenarnya ketakutan memberi mereka semangat serta doa semoga kedamaian alam semesta bisa tercipta kembali. Dia juga berkata jika planet suci ini lebih kuat dibandingkan planet-planet lain, jadi mereka tak perlu takut jika planet ini hancur. Hey bro, jangan lupa foto seksinya ya. Oke sip. Mereka pun segera pergi menggunakan jurus teleport, namun mereka tak sadar telah meninggalkan Satan beserta hewannya. Mereka datang ke planet Kaioshin lain yang jarang terjamah karena planet ini tak sebagus planet sebelumnya. Kakek tua kembali ngedumel karena para Saiyan sudah menghancurkan anting potarannya yang berharga. Jika terus begini, mereka akan kewalahan. Hal itu membuat Kaioshin bertanya-tanya apakah mereka punya kesempatan untuk menang. Kakek tua menjawab jika hal itu bisa terjadi asalkan mereka menggabungkan kekuatan masing-masing. Namun mereka sontak dibuat terkejut melihat Goku dan Vegeta bersuit untuk menentukan siapakah yang duluan melawannya. Wah, makin gak beres saja ini, mereka malah ingin bertarung sendiri-sendiri. Harga diri iblis terkuat di semesta begitu diremehkan sekali. Vegeta meminta Goku untuk menunjukkan semua kemampuan yang dia miliki, yang hal itu membuat Goku congak jika Vegeta tak akan punya kesempatan untuk bertarung. Kali ini Goku akan memakai kekuatan Super Saiyan Gondrong karena sebelumnya dia tak benar-benar menggunakannya dengan baik. Tiba-tiba Goku dikejutkan melihat Buchibi ternyata tidur sebelum melawannya. Wow, apakah dia sudah meremehkan Goku? Tapi tetap saja Goku tak akan menahan diri karena dia adalah iblis yang sudah menghancurkan bumi dan membunuh teman-teman. Goku pun langsung ngeden sekuat tenaga untuk menaikkan aura ki-nya sampai Buchibi terbangun. Buchibi pun langsung bersemangat kembali. Uaa. Sementara Kaioshin akhirnya teringat pada Satan yang lupa dia bawa. Tapi kakek tua berkata, nggak usah dipikirkan bro, biarkan saja dia mati. Satan yang kini sudah sadar melihat pertarungan mereka merasa aneh kepada Buchibi. Saat ini pertarungan mereka juga sedang ditonton langsung oleh Krillin dan yang lainnya menggunakan jurus spesial Raja Kai. Goku masih merasa aneh kenapa Buchibi masih terus melakukan gaya gorila seperti itu. Apakah dia ingin menjadi kera? Goku yang kesal langsung maju melancarkan serangan lutut di wajahnya, tapi Buchibi masih saja tak memperdulikan Goku. Tapi lama-kelamaan Buchibi juga hilang kesabaran setelah dihajar terus-menerus. Dia menembakkan laser tapi dengan mudah dihindari untuk langsung menghajarnya bertubi-tubi. Goku berhasil membuatnya tak berdaya, tapi Pangeran Congak tetap terdiam karena ini masihlah permulaan. Semua orang menyangka jika Goku mungkin telah berhasil mengalahkannya. Kaioshin yang pernah menghadapinya langsung menegaskan jika Buchibi tak akan kalah semudah itu. Buchibi mengembalikan bentuk tubuhnya yang hancur hingga membuat Vegeta tersenyum. Pertarungan sebenarnya barulah dimulai. Mereka maju lagi melancarkan serangan sengit bertubi-tubi. Goku dihempaskan masuk ke dalam tanah, yang hal itu membuat Buchibi terlihat lebih unggul. Dia kembali melakukan tarian kerannya sebagai deklarasi atas kemenangannya yang luar biasa. Vegeta kembali dibuat terkejut kenapa Buchibi masih terus saja melakukan hal seperti itu. Apakah dia punya rencana tersembunyi? Tiba-tiba sebuah getaran terjadi sampai membelah kembali bukit itu karena Goku sekarang sudah sangat marah. Goku menghancurkan bukit itu berkeping-keping yang membuat Raja Kai panik. Pertarungan mereka sudah berada di level yang berbeda. Raja Kai menjelaskan jika Majin Buu adalah penjahat legendaris dalam sejarah yang sudah membunuh 4 Kaioshin sebelumnya. Mendengar itu, mereka sontak sangat bersyukur karena Pikkon tak sempat dibunuh olehnya. Sementara Goku masih terlihat kesal karena Buchibi sudah meremehkannya begini. Kurang ajar kau anak tuyul, ku smoting juga bibir kau itu ya. Tiba-tiba Buchibi kembali melancarkan serangannya pada Goku yang membuat tanah di sana langsung hancur menerima dampaknya. Kedahsyatan dari benturan dua kekuatan mereka menyebabkan tanah naik turun tak beraturan. Nampak Buchibi sangat senang dengan pertarungan mereka sampai ingin terus tertawa. Kemudian Buchibi kembali menciptakan Power Ball yang membuat Goku panik dan mencoba menghentikannya, tapi itu nggak berhasil.
Powerball itu malah semakin membesar untuk langsung diarahkan kepada Goku. Goku mencoba menahan bola energi itu sekuat tenaga lalu melemparnya ke tempat lain, tapi ternyata dapat Bu Chibi kendalikan. Hal itu sontak membuat bola energi itu kembali menuju Goku dan masuk ke dalam tanah yang membuat sisi planet itu menjadi hitam sepenuhnya. Satan pun sontak semakin ketakutan dan merasa mungkin ini adalah akhir. Serangan itu berdampak pada planet ini yang mulai menunjukkan kehancuran yang begitu dahsyat sampai Bu Chibi sontak tertawa melihatnya. Dia yang suka kehancuran ini menganggapnya seperti sebuah kembang api. Goku masih tak menunjukkan ekspresi apapun seperti sudah tahu ini akan terjadi. Sementara Kaioshin dan Dende menganggap ini mungkin adalah akhir dari alam semesta karena Goku saja bukan tandingannya. Kakek tua segera menenangkan mereka kembali dan berkata jika Goku sekarang sudah mengukur kekuatan Bu Chibi, jadi tak perlu khawatir ya. Saat ini planet Kaioshin sudah menjadi tempat yang menyeramkan dan tak pantas lagi disebut alam suci. Satan yang melihatnya sontak berteriak ketakutan. Goku yang sudah paham dengan kekuatannya akhirnya mengatakan jika Bu Chibi lebih tangguh dibandingkan Majin Buu yang lainnya. Kecepatan, stamina, dan kekuatan Bu Chibi berada di level yang tertinggi. Maka dari itu Goku akan lebih serius mulai sekarang. Dia segera ngeden sekuat tenaga yang mengeluarkan listrik di sekelilingnya untuk berubah menjadi Super Saiyan Gondrong. Vegeta yang sudah menunggu Goku melakukannya akhirnya tersenyum bahagia. Pertarungan kali ini akan semakin seru. Bu Chibi yang melihat itu tentunya sudah nggak terkejut lagi. Dia sudah melihat perubahan itu berkali-kali, jadi nggak perlu melongo lagi ya. Bu Chibi menunjukkan muka konyolnya kepada Goku sebagai bukti dia tidak takut. Tanpa ragu, mereka langsung melakukan serangan sengit bertubi-tubi. Di awal pertarungan, Goku sudah berhasil membuat Bu Chibi kewalahan, bahkan sampai panik itu si iblis. Mereka maju lagi melancarkan serangan sengit untuk jual beli pukulan sangat cepat. Keduanya berhasil saling menghajar yang membuat para Kaioshin gergetan melihat ketegangan ini. Semua orang yang ada di alam baka pun terus menyemangati Goku dan berharap Goku bisa mengalahkannya. Para penjahat sebelumnya seperti Frieza dan yang lainnya berkumpul untuk melihat live streaming pertarungan mereka. Bahkan Frieza saja sampai melongo melihat perbedaan kekuatan dia dan Goku sekarang. Tujuan Frieza untuk menguasai alam semesta saja sudah digagalkan oleh Goku. Frieza berharap Goku lah yang akan kalah. Cell juga yang jadi penjahat terkuat sebelumnya setuju jika kekuatan tempur mereka berada jauh di atasnya. Tiba-tiba Babidi muncul untuk menegaskan jika Majin Buu adalah anak buahnya yang sudah dia latih menjadi sekuat itu. Jadi kalian jangan macam-macam ya pada Eke. Eke ini kuat loh. Tapi jauh di dalam lubuk hati Babidi sangat kesal pada Majin Buu karena dia sudah membuatnya mati begini. Babidi berharap Bu Chibi dapat dikalahkan oleh Goku. Yeay, ayo Goku, berjuanglah. Kakek tua yang biasa tenang kini sangat bersemangat untuk terus menyoraki Goku agar dia berjuang sekuat tenaga. Dia nggak peduli meskipun planet Kaioshin hancur, yang penting Goku bisa menang. Goku maju melancarkan boga mentah yang membuat Bu Chibi jadi bola dan balik lagi menyerang. Duar, Goku terkena serangannya. Goku dibuat kewalahan oleh teknik bolanya yang bahkan dia kejar ke sana kemari. Serangan Bu Chibi sampai membuat sebuah lubang besar yang gak terlihat lagi. Goku bertanya-tanya di manakah Bu Chibi sekarang. Tiba-tiba tanah bergetar kencang kembali yang membuat Goku terus menghindar takut Bu Chibi muncul menyergapnya. Gak lama Bu Chibi akhirnya muncul sampai Goku terpental menabrak tanah. Melihat Goku panik, membuat Bu Chibi sontak kembali tertawa meremehkannya. Goku merasa bahkan dengan Super Saiyan Gondrong ini dia masih tak bisa mengikuti gerakannya. Pangeran Congak yang memantau dari tadi setuju dengan pendapat Goku jika Bu Chibi sangatlah tangguh. Akhirnya Goku menggunakan jurus khasnya yaitu Kamehameha untuk menghajar Bu Chibi yang menuju ke arahnya. Tanpa ragu Goku langsung melepas laser itu yang membuat Bu Chibi tak sempat menghindar dan sontak terkena. Goku langsung terjatuh karena kelelahan. Tiba-tiba Goku dikejutkan lagi dengan Bu Chibi yang bisa bangkit kembali dengan berubah menjadi Bu yang kecil-kecil. Mereka menembakkan laser cendol bertubi-tubi yang meskipun kecil tapi cukup untuk membuat Goku kewalahan tak bisa berkutik. Goku mencoba ngeden lagi tapi staminanya malah habis yang membuatnya balik ke bentuk biasa. Wow, waktunya tidak tepat ya. Goku sontak langsung terjatuh tidak berdaya. Pangeran Congak segera datang untuk mengecek kondisinya dan meminta dia untuk menggantikan Goku sekarang. Goku mewanti-wanti Vegeta agar dia berhati-hati karena Bu Chibi punya kemampuan yang konyol. Vegeta langsung maju ke tengah-tengah mereka dan segera ngeden untuk membuat mereka bermentalan. Vegeta juga menembakkan laser cendol bertubi-tubi dengan sangat emosi.
Chibi yang tubuhnya hancur sekali lagi akhirnya menyatukan kembali seperti semula. Dia masih saja bahagia seperti anak kecil. Tiba-tiba dia menembakkan laser dari jarak dekat yang membuat Vegeta langsung mental. Kemudian Chibi juga menghajarnya bertubi-tubi sampai Vegeta tak bisa menandingi kecepatannya yang luar biasa. Kaioshin juga berpikiran demikian. Mereka tahu betul jika Vegeta bukanlah tandingan Chibi yang bahkan si congak ini tak menggunakan Super Saiyan-nya. Atau mungkin lupa diwarnain saja kali ya. Chibi yang gembira atas kemenangannya langsung bergoyang untuk mengejeknya. Vegeta yang harga dirinya diremehkan seperti ini tak terima dan lalu menyerang lagi dengan laser yang membuat tubuh Chibi hancur, tapi itu nggak berpengaruh. Meskipun tubuhnya hancur berkali-kali pun, itu tak akan membuat Chibi kalah semudah ini. Tiba-tiba Chibi balik menghajar Vegeta dengan telak sampai dia menghantam bukit. Chibi muncul di hadapannya yang membuat Pangeran Congak baru sadar jika dia bukanlah tandingan iblis ini. Bahkan Chibi kembali membuat Power Ball untuk segera mengakhiri hidupnya 2 kali. Tiba-tiba Goku langsung menyerangnya sampai Chibi terbang melayang jauh. Goku akan menggantikan Vegeta lagi serta menegaskan jika Chibi bukanlah makhluk biasa yang mudah dia kalahkan. Bahkan kekuatannya jauh dari musuh-musuh yang pernah Goku hadapi. Tapi Goku tak akan menyerah. Dia langsung berubah dan maju ke hadapan Chibi sambil menunjukkan senyum pepsodenya yang indah. Kemudian Goku berubah lagi menjadi Super Saiyan Gondrong lalu menghempaskan Chibi menggunakan tenaga dalam. Lalu mereka lanjut lagi jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Vegeta yang sudah tahu kemampuannya masih jauh di bawah Chibi sangat kagum pada kekuatan Goku. Dia yakin hanya Goku lah yang bisa mengalahkannya. Vegeta mengingat kembali kedatangannya ke bumi yang bertujuan untuk menguasai bumi seperti planet lainnya. Tapi tiba-tiba Goku datang dan bertarung sengit dengannya sampai membuat Vegeta begitu kewalahan. Dia nggak menyangka jika kesatria rendahan seperti Goku bisa membuatnya kalah. Sejak saat itu, Vegeta menjadikan Goku sebagai rivalnya untuk bersaing menjadi yang terhebat. Sampai pada pertarungan melawan Frieza yang membuat Vegeta emosi melihat Goku semakin melampaui batas. Goku sudah seperti kesatria yang diramalkan mampu menjadi Super Saiyan yang legendaris. Vegeta sekarang sudah mulai respek dan menaruh rasa hormat yang tinggi serta menganggap Goku sebagai yang terkuat nomor 1. Goku terus berjuang sekuat tenaga lalu menghindari semua serangan Chibi dan balik menghajarnya dengan gabungan Sun Kanido. Chibi yang mental pada Satan sontak mengejeknya. "Cis, foto dulu dong om." Dia mengeluarkan laser untuk balik menghajar Goku. Semua orang yang masih menyaksikan pertarungan sengit ini nggak mau melewatkan 1 detik pun karena merekalah yang akan menjadi penentu masa depan. Nasib semua kehidupan semesta ketujuh ada di tangan Goku. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.